Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel JoFX. Di sini gua ingin membreakdown analisa gua yang kemarin yang berhasil profit di XAUUSD. Gua di sini akan membreakdownnya satu persatu, yaitu POI-nya dan cara gua entry-nya. Oke. Di sini gua akan membuatnya dengan simple, cepat dan mudah dipahami. Sebelumnya gue udah bikin, tapi durasinya terlalu lama, yaitu sekitar 30 menit. Tetapi di situ sudah sangat lengkap gue jelasin secara detailnya. Tetapi gue nggak mau upload video tersebut dikarenakan durasinya cukup lama. Takutnya kalian malah bete dan nggak betah. Jadi gue persingkat aja, gue bikin video baru. Gue buat video barunya, yaitu yang ini. Gue akan buat sesimpel mungkin dan secepat mungkin dan sesimpel mungkin agar waktunya tidak terlalu lama. Oke. Oke, ikutin aja nih. Yang pertama ke H1. Kita ke H1 yang pertama, tandain mana sih ininya, bentar ya. Nah, ini dia. Oke, sorry. Oke, udah. Kita lihat situasi sekarang. Lihat, kemarin gua ambil trade di area sini. Ini di area sini. Oke. Dan sekarang anggap saja yang sebelah kanan ini dari sini ke kanan belum terjadi ya. Dari sini ke kanan belum terjadi. Dan sorry banget, gue belum ada reply-nya, belum bisa untuk berlangganan reply karena masih ada kebutuhan yang lain yang harus gue penuhi. Jadi ya yang ada aja lah kita lakuin dulu, nanti kekurangannya bisa kita perbaiki satu persatu. Oke, lanjut. Yang pertama itu yang dilihat yaitu ketika harga break SND yang di sini. Ini kan udah ada break SND. Oke, kita tandain. Dan di sini ada SND demand, tandain seperti ini. Oke, kita zoom ke M15 nya, kita cek apa yang terjadi. Oke, ini ada pullback, ini ada pullback, naik dan turun. Berarti ini apa? Ini inducement liquidity. Kita tandain inducementnya. Oke. Setelah itu kita lihat dan kita cari POI nya. Ingat, kalau scalping itu harus multi time frame. Oke, ingat, scalping kita cukup ambil 20-50 pips, itu udah cukup. Dan sisanya boleh BP plus sampai target jauh 1/3 atau 1/5 sesuai target kita di mana dan exit kita di mana, itu yang paling penting. Oke, lanjut. Di sini ada Quasimodo reversal. Lihat, ini break atas, turun, ini jadi apa? Quasimodo. Ini ada Quasimodo di di M15. Di sini ada apa? Ini ada OC, tandain. Dan ingat, kalau misalnya bingung dengan POI mana yang bisa diambil atau POI mana yang sangat-sangat direspek, bisa zoom ke LTF nya, yaitu M5. Cari konfirmasi di sana, nyari POI kecil-kecil di sana, di M5 dan M3 itu
udah cukup bagus untuk scalping. Jangan di M1 karena M1 banyak missnya. Lihat di sini. Di sini ada apa? Ada OC. OC ini sama di M15, letaknya itu nggak jauh beda di sini dan di sini. Ini bisa disebut MTF. Oke. Oke, setelah itu apa bang? Setelah itu kan market masih turun nih. Di sini kita beranggapan dia lagi retest karena dia baru saja mengambil inducementnya atau MSS, market structure shift ya, MSS. Oke. Berarti di low time frame nya nih di M3 ke bawah itu ada high valid yang di break, artinya ada perubahan tren dari downtrend menjadi uptrend. Makanya kenapa gua ngambil setup Quasimodo di sini, gue letakin Quasimodo karena itu Quasimodo reversal, pembalikan arah harga dari downtrend menjadi uptrend. Oke, itu sangat berfungsi. Dan lihat ketika POI yang fresh, point of interest yang fresh, dan mengambil QM nya, dia harga langsung bereaksi dan cari konfirmasi di sini. Dapat konfirmasi, buy, ambil 20 sampai 50 pips, cabut langsung. Karena kita nggak tahu ke depannya market mau bergerak kemana, entah dia langsung break atau turun. Contohnya kayak di sini, dia malah turun, habis turun dia langsung naik. Kenapa dia bisa turun? Karena SOP kita bakal ngambil entry di sini di area 0,2, area diskon array. Kalau disebut di SMC mah area diskon. Untuk buy nya tuh, kalau untuk buy area diskonnya di bawah equilibrium, dan untuk sell area diskonnya di area premium. Oke, di area atas equilibrium tuh kalau mau sell. Oke, di sini ada gap. Videonya ada yang lengkapnya, tapi berdurasi 30 menit. Kalau misalnya kalian tertarik buat versi lengkapnya, pembahasan lengkapnya, bisa langsung komen aja, nanti gua upload di YouTube yang versi lengkapnya. Tapi berdurasi 30 menit, itu cukup lama. Tergantung, kalau kalian emang mau mencari ilmunya dan mencari pemahaman baru, bisa kalian tonton, bisa kalian download juga setelah gua upload di YouTube. Oke. Di sini ada gap 50%. Oke. Terus jangan lupa dikasih Vibo, diskon everything, cari area diskonnya di sini. Oke. Setelah itu buy limit. Ketika buy limit kita belum dikenain nih, sabar, harga kan naik nih, set dari sini. Nah, sedangkan limit kita ada di bawah sini, ya sabar, nggak apa-apa. Ketika harga yang di sini ngebreak body atasnya, nah buy limit ini udah hapus saja karena udah nggak berfungsi. Tetapi kalau misalnya dia naik terus nge-sweep atasnya lalu turun, buy limit ini masih bisa berguna karena bisa saja harga turun ke zona fresh berikutnya, yaitu area diskon 0,2%, seperempat harga diskon, terus harga langsung lanjut impulsif. Bisa seperti itu karena harga akan bereaksi di arah POI yang fresh. Jadi ketika ada POI yang fresh tuh
harga bereaksi dan langsung menuju ke tren barunya atau sesuai trennya gitu. Oke. Intinya kalau break body dia ngebos udah nggak bisa, limitnya udah nggak bisa dipakai, kecuali dia nge-sweep atau kayak gini langsung turun tuh masih bisa, limit ini masih bisa berfungsi gitu. Oke. B-nya di sini SL-nya tipis aja 20 pips. 20 pips atau di bawahnya juga aman aja. Kalau gua sendiri gua ngambil kayak gini setipis-tipisnya atau 20 pips. Habis 20 pips gini lagi gua 2 layer atau biasa 2 sampai 3 layer. Nah, ketika SL ini gue tambahin lagi SL 20 pips lagi, sesuaikan MM aja money manajemen kalian. Kalau money manajemen kalian sekali trade loss $4, ya udah bikin satu layer yang bisa menampung 2 layer, satu layernya itu $2, jadi 2 layer $4. Nah, sekali trade $4 SL. Ya udah TP 1/2 atau 1/3 atau di bosnya, itu terserah kalian. Yang penting kalian tahu exitnya, itu yang penting. Ketika udah 1/2 1/3 lebih baik BP atau BP plus biar aman. Nah gitu. Oke, lanjut biar nggak terlalu lama nih durasinya, takutnya kalian nggak nyaman kalau gua terus-terusan ngebacot. Jadi langsung aja ke intinya. Cari setup yang seperti ini nih. Ketika dapat setup yang ini, menemukan setup yang kayak gini, usahakan ada liquidity. Ini liquidity-nya. Kalau kalian mau lebih jelasnya bisa zoom ke M5, cari inducement atau area pullback. Itu area pullback di HTF-nya itu sebagai inducement atau liquidity yang bakal diambil. Nih kayak gini contohnya, naik pullback, naik pullback, naik pullback, naik pullback, naik pullback. Nah, yang di sini SL orang, SL orang, SL orang, SL orang, SL orang. Nah, SL-nya ada di sini, ada di sini, ada SL plus dan lain-lain lah di sini. Market bakal nyapu dulu, setelah nyapu dia naik secara impulsif karena ada tekanan dari buyer, plus selesai menyapu liquidity, market langsung bergerak karena ini bahan bakarnya yaitu liquidity-nya. Setelah dia naik secara pesat dan masih ada nih POI yang fresh di bawah, dan kita nggak tahu market mau kemana nih, konsolidasi nih, naik turun naik turun naik turun, nggak ada yang tahu. Bisa jadi yang ngebreak langsung, bisa seperti itu, dan bisa turun ke bawah, bisa. Kita hanya bisa antisipasi dan apa ya, menjaga-jaga lah. Ketika harga turun kayak gini ada buy limit kita, ya udah kita siap-siap dan nggak perlu takut dia bakal terobos ke bawah sini. Nggak perlu takut karena satu, ada indikasi perubahan tren, yang kedua POI yang di sini fresh, belum termitigasi, masih ada buat harga untuk bereaksi 1/1 1/2. Itu sangat gampang, sangat gampang untuk mendapatkan reaksi dari POI yang fresh. Itu masih bisa, jangan pernah takut. High risk high reward, no risk no Ferrari. Oke, intinya ambillah resiko jika mau keuntungan, jangan berdiam di situ saja. Oke, gitu. Dia turun, nah ngambil tuh, ngambil liquidity barunya di sini. SL para retail, BP para retail, BP plus para retail diambil lagi oleh market. Ada ya, ada POI di bawahnya yang fresh, area
seperempat area diskon, terus market mengambilnya, langsung lanjut impulsif nih. Ini liquid jadi kalau SOP gue sendiri ya kayak gitu. Selama belum nyentuh area SOP gue, ya udah gue biarin dia ngebreak atasnya, gue nggak dapat limit, ya udah emang belum rezeki. Nanti kalau rezeki juga jemput sendiri. Dan akhirnya apa, zero plotting, dia nyentuh langsung terbang. Itu video jedak jeduknya ada di short, dan ini gue mencoba untuk nge-breakdownnya, cara ngambilnya ya seperti itu. Udah TP, sudah kayak gitu aja. Di sini ada area Quasimodo, bisa jadi resisten become support. Di sini ada area demand satu, ada OC, terus ada gap. Udah itu aja sih. Mungkin kalau misalnya kalian masih penasaran, masih bingung, bisa tulis di komentar, minta versi lengkapnya yang durasinya 30 menit. Di situ gua jelasin sejelas-jelasnya apa itu inducement, apa itu Quasimodo, apa itu liquidity, dan cara mengambilnya di area mana, itu gue jelasin. Kalau misalnya kalian mau ya komentar aja. Ini udah gue persimple loh, ini udah gue jadiin setengahnya dari 30 menit itu untuk video ini. Oke, yaudah, thank you, semoga kalian paham lah, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Yaudah, bye bye. Next game berikutnya kita akan coba breakdown lagi. Oke, dadah, good luck semua, terima kasih, bye bye.